Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ilviani dengan NIM 201420665. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai Gymnospermae. Nah, kita harus mengetahui apa sih itu Gymnospermae. Gymnospermae itu merupakan satu jenis tumbuhan dengan biji terbuka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Gymnospermae. Adapun pokok pembahasan yaitu yang pertama pengertian Gymnospermae itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri Gymnospermae, kemudian yang ketiga ada klasifikasi, dan yang terakhir adalah sistem reproduksi dari Gymnospermae. Nah, kita masuk pada pengertian Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang, sedangkan sperma yang berarti biji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji yang terbuka. Seperti itu. Tumbuhan berbiji yang terbuka merupakan kelompok tumbuhan biji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal biji atau ovum. Tumbuhan Gymnospermae ini telah hidup di bumi sejak periode Devon atau pada tahun 410 sampai 306 juta tahun yang lalu sebelum era dinosaurus ada. Pada saat itu Gymnospermae banyak sekali diwakili oleh kelompok-kelompok yang sekarang sudah punah dan kini menjadi batu bara. Contohnya seperti paku biji, kemudian ada juga yang anggota-anggota yang lain dapat menunjukkan keturunan hingga sekarang. Apabila sekarang kita menemukan tumbuhan Gymnospermae, nah Gymnospermae yang kita temukan sekarang itu merupakan Gymnospermae penerus dari salah satu kelompok Gymnospermae pada zaman purba, yaitu sebagai paku biji. Gymnospermae ini berasal dari Progymnosperma melalui proses evolusi biji. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti morfologi yang ada. Selanjutnya, Progymnosperma dianggap sebagai nenek moyang dari tumbuhan biji, seperti itu. Meskipun kelompok ini masih spora, tapi juga menghasilkan tumbuhan xilem dan phloem sekunder seperti pada Gymnospermae. Nah, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri Gymnospermae. Yang pertama itu pada umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Jadi pohonnya itu dia tuh memiliki kambium sehingga dapat tumbuh dan membesar seperti itu. Kemudian yang kedua ada struktur perkembangan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. Yang ketiga, Gymnospermae memiliki batang yang tegak, lurus, dan bercabang. Daunnya jarang yang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Setelah kita membahas ciri-ciri dari Gymnospermae, sekarang kita akan membahas klasifikasi dari Gymnospermae. Yang pertama itu ada kelas Cicadidea. Nah, kelas Cicadidea ini memiliki penampakan yang mirip dengan tumbuhan palem. Hanya saja mereka memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti strobilum dan berbiji terbuka. Cicadidea dapat tumbuh dan mudah ditemukan di Amerika Selatan, kemudian ada juga di Australia, kemudian Jepang bagian selatan, Cina bagian barat, serta Madagaskar dan India. Mereka dapat tumbuh dalam bentuk pohon ataupun semak dengan pertumbuhan yang lambat karena menggugurkan daunnya. Jika terlihat dari letaknya, betina pada jenis Cicadidea terdapat di atas batang pohon. Tumbuhan ini memiliki jenis tumbuhan yang dioecious, artinya organ reproduksinya antara betina dan jantan terpisah dalam satu individu. Nah, kita masuk yang kedua yaitu kelas konifer. Kelas konifer ini merupakan tumbuhan yang memiliki alat reproduksi yang terpisah antara jantan dan betina. Tumbuhan ini memiliki daun berjarum sehingga sering disebut dengan pohon jarum. Beberapa tumbuhan konifer biasa berbentuk pohon dan ada di sebagian perdu. Contohnya, tumbuhan Gymnospermae kelas konifer ini adalah pinus atau bahasa latinnya itu Pinus sp, dan ada juga pohon damar seperti itu. Tanaman konifer ini memiliki perkembangbiakan dengan rujung dan berumah satu. Pada bagian rujung jantan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan rujung betina. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang ketiga yaitu kelas Ginkgodidea. Kelas Ginkgodidea ini masih ada hingga kini, yaitu salah satu contohnya adalah Ginkgo biloba atau disebut dengan ginkgo. Tumbuhan ginkgo ini berasal dari Cina. Tumbuhan ginkgo berupa pohon besar yang mana tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Daunnya bertangkai panjang serta lebar menyerupai kipas dengan belahan yang berlekuk pada bagian dalam.
Kemudian, tumbuhan ini mempunyai biji yang berkulit keras, berwarna kuning, berukuran kira-kira sebesar kelereng, serta mempunyai aroma yang tidak enak. Pada bijinya ada kulit luar yang keras dan berdaging yang biasa dimanfaatkan sebagai obat asma, mengatur tekanan darah, serta bisa dijadikan sebagai ramuan suplemen yang dapat meningkatkan daya ingat manusia. Sekarang kita masuk ke kelas keempat atau kelas terakhir dari klasifikasi Gymnospermae ini. Nah, klasifikasi yang keempat ini yaitu kelas Genetophyta. Kelas Genetophyta ini mempunyai strobilum jantan yang tersusun serta majemuk. Daunnya berhadapan, seluruh pembuluh darah ada pada kayu sekunder, tidak pada saluran resin. Contohnya dari divisi ini ialah Genetum genenom atau disebut dengan melinjo. Kalian pernah dengar kata melinjo kan? Yang sering dijadikan emping. Nah, emping itu terbuat dari biji melinjo, seperti itu. Bijinya berbentuk bulat telur serta biasa akan berubah menjadi merah serta masak. Jadi melinjo itu kalau sudah masak warnanya akan merah, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber perekonomian, dijadikan sebagai kerupuk emping. Seperti itu ya. Nah, setelah kita membahas apa pengertiannya, apa ciri-cirinya, dan ada klasifikasinya, sekarang kita akan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu sistem reproduksi dari Gymnospermae. Organ reproduksi pada Gymnospermae itu disebut dengan konus atau strobilus. Tumbuhan biji terbuka tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan strobilus betina. Kemudian makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif. Kemudian di dalam strobilus jantan terdapat banyak anterodium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk serta terbentuk bermeosis. Dari setiap jenis induk terbentuk 4 butir serbuk yang bersayap. Pada strobilus betina terdapat banyak arkegonium. Pada tiap-tiap arkegonium terdapat 1 sel induk lembaga yang bermeosis sehingga terbentuk 4 sel haploid, 3 mati dan 1 sel hidup sebagai sel telur. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh-contohnya. Dapat dilihat ada beberapa jenis tumbuhan di sini yang tergolong dalam Gymnospermae. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.